Perseteruan Denny Sumargo dengan Farhad Abbas membuat kerukunan keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS tergerak campur tangan. Pasalnya Farhad dan Densu sama-sama keturunan Makassar dan Bugis yang merupakan suku asli di Sulawesi Selatan. Laporan Farhad terhadap Densu yang dilayangkan kedua institusi, yaitu Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan, membuat miris ketua KKSS. Muklis selaku ketua KKSS menyayangkan laporan Farhad yang menyinggung dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Sikap Farhad itu dianggap menyinggung sesama keturunan Sulawesi Selatan. Ibarat menang jadi abu, kalah jadi arang, keduanya sama-sama merugi. Itu sebabnya KKSS menginisiasi pencabutan laporan warga Bugis Makassar terhadap Densu. Seperti diketahui, saat mempolisikan Densu, Farhad memposisikan dirinya sebagai saksi korban, sementara saksi pelapor adalah MR, perwakilan warga Bugis Makassar. Saya ini dipertanyakan kasihan, dipikir saya ini bukan orang Makassar, saya pendatang, tapi tidak apa-apa, karena saya harus menjelaskan. Saya punya nenek, orang Jepun, orang Torate. Saya datang dari keturunan yang lain. Saya datang ke sini bukan mau tunjuk kalau saya ini orang hebat. Saya ingin meminta maaf karena saya ini akhirnya membuat keresahan. Mengaku sama-sama ingin membantu Agus Salim, korban penyiraman air keras, Farhad yang notaben adalah kuasa hukum Agus, malah terlibat perseteruan dengan Densu. Berawal dari saling sindir di media sosial, Farhad yang menuding Densu membela Pratiwi Novianti, musuh kliennya, auto melaporkan Densu ke polisi setelah Densu menyatroni rumahnya. Farhad yang tak banyak omong ketika ditemui Densu kembali berkoar setelah mendapat dukungan dari pengacara Krisnamurti dan kawan-kawan untuk bersama-sama memberikan efek jera kepada Densu. Yang jadi persoalan, Densu sama sekali tak jera berurusan dengan Farhad. Jika laporan Farhad yang diatasnamakan Ahmad Ridho sudah dicabut, Densu siap meladeni Farhad bila mantan suami Nia dan Yati itu ingin melaporkannya atas nama pribadi. Tapi kalau Farhad masih terus bersuara gimana, Bang? Jadi dia bertentangan dengan KKSS. Ini KKSS ini, saya ini presiden kerukunan keluarga Selatan yang anggotanya 16 juta. Kalau tidak dengarkan presidennya, siapa lagi yang dia mendengar? Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak lebih itu. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Siap. Ya kalau dia ditelepon sama orang melaporkan berarti ya yang melaporkan itu cari duit. Ya, yang melaporkan dia cari duit dari kiri kanan oke. Ya hadapi. Saya kenalnya Farhad itu di Polres Jakarta Selatan. Saya baru kenal di sana. Ketemu muka langsung di sana. Ya. Dengan tujuan saya keberatan dengan pernyataan Denny. Pak, tapi setelah mencabut laporan, Farhad menghubungi Bapak nggak, Abang? Untuk sampai sekarang belum. Pak, berarti yang di Polda, Pak ya? Polda Metro. Yang di Polres gimana? Saya kurang tahu. Di Polres Metro Jakarta Selatan, laporan Farhad Abbas atas nama Muhammad Rizaldi seperti yang diungkapkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Nurmadewi. Lalu benarkah laporan Farhad atas nama Muhammad Rizaldi juga bakal dicabut? Ya, jadi untuk FA kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya, kemudian melaporkan inisial DS, ya. Untuk pelapor adalah MR. Jadi itu pencabutan segala macam itu administrasi, tapi substansinya saya katakan tadi close hari ini. Saya kan juga bisa menjelaskan kepada beliau, tapi beliau sudah mengeluarkan ancaman yang mengakibatkan kekhawatiran buat saya. Ada keluarga, ada nenekku, semua telepon saya, jari-jari itu. Kenapa ada orang berani kasih begitu? Kau harus mengambil tindakan. Maka saya mengambil tindakan kemarin. Bukan tujuanku untuk mengaku Bugis Makassar. Tujuanku adalah menantang pribadi beliau yang sudah mengeluarkan ucapan supaya itu dibuktikan. Menggonggong kafilah berlalu. Sadar Densu didukung oleh KKSS, Farhad Abbas mengaku tidak gentar sedikit pun. Ia
ia tetap berambisi memenjarakan Densu sebelum Densu mengutarakan permintaan maaf secara pribadi kepadanya. Di sisi lain, Densu pun tak gentar sedikit pun melawan Farhad. Malah ia menjawab tantangan untuk menyelesaikan konflik secara man-to-man di atas ring. Jika dulu Farhad sempat ditantang adu tinju dengan El Rumi, apakah sekarang Farhad berani menjawab tantangan Densu? Pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute. Tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani. Ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu. Tiga bersaudara Fuji An, Fadli Faisal, dan Franz Faisal menunjukkan kekompakan mereka dalam menghadapi masalah keluarga. Bagi Fadli dan Franz, kasus hukum yang dihadapi Fuji adalah masalah bersama. Tak heran di tengah kesibukan mereka, Fadli dan Franz menyempatkan diri mendampingi Fuji pada sidang putusan kasus penggelapan uang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Setelah melewati serangkaian persidangan yang berlangsung alot, Fuji baru bernapas lega setelah Bathara Ageng, mantan manajernya, divonis bersalah menggelapkan uang senilai 1,3 miliar dan diganjar hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Bathara Ageng Haris Fadilah secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan jatuhkan pidana terhadap terdakwa Bathara Ageng Haris Fadilah. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Alhamdulillah aku menghormati keputusan pengadilan. Aku merasa udah cukup adil, cukup puas. Selebihnya itu aja sih, aku cuma mau ngucapin terima kasih kepada kepolisian, pengadilan, hakim, jaksa. Aku berterima kasih juga sama Bang Sandi, sama tim-tim Bang Sandi, sama keluarga aku yang selalu nemenin aku. Tim aku juga nemenin aku ke pengadilan, ke kepolisian, semuanya aku sangat merasa dilindungi. Kalau kami dari kuasa hukum sudah berkoordinasi, sudah mengkomunikasikan ke pihak keluarga, apapun itu hasil putusannya kami akan menerimanya. Sedih lah, sedih, udah pasti sedih. Nggak berpikiran lah kita sampai sejauh itu, sampai seberat itu. Ya biarpun memang ancaman hukumannya 5 tahun. Ya tapi kan paling nggak udah ada itikat baik. Di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Bathara Ageng mengikuti jalannya sidang putusan dengan harap-harap cemas. Dalam pledoi yang dibacakan beberapa waktu lalu, Bathara yang ditahan sejak 29 Juni 2024 memang mengaku terpaksa menggelapkan uang Fuji karena gajinya sangat kecil, yaitu Rp500.000 per bulan. Pledoi itu pun dibantah Fuji karena Rp500.000 hanyalah uang transport, sementara Bathara mendapatkan 5-10% dari kesepakatan dengan brand yang menggunakan jasa Fuji. Hanya saja, tidak semua kesepakatan itu diketahui Fuji atau dibuat dengan kontrak hitam di atas putih, sehingga Bathara bisa leluasa menilap uang Fuji. Faktanya di media sosial, selama menjadi manajer Fuji, gaya hidup Bathara lebih glamor dari gaya hidup Fuji. Tapi benarkah pihak Bathara tidak terima dengan putusan hakim hingga mengajukan banding? Benarkah Bathara sempat mencicil pengembalian uang kepada Fuji, namun itikat baik itu tak dipertimbangkan oleh majelis hakim? Berat ya. Kayaknya hakim juga mengesampingkan ada perdamaian, ada bukti-bukti pengembalian, segala macam. Berat sih kalau saya bilang. Dalam arti ya, tapi dari pihak Bathara juga udah nggak mau banding, udah terima. Kecewa pasti. Karena dari awal bikin surat untuk perdamaian, penandatangannya di rumah mantannya dihadiri 4 orang saksi. Ya, meski merasa tidak mendapat keadilan, Bathara menerima vonis hakim dengan tabah. Ia tidak ingin memperpanjang kasus karena sudah lelah menghadapi proses hukum, mengingat kasus tersebut sudah bergulir setahun lebih, tepatnya sejak September 2023. Di sisi lain, Fuji sudah ikhlas uangnya tidak kembali karena Bathara mendapatkan hukuman setimpal. Gak mau terlalu mikirin sih mas, gak mau mikirin nanti malah jadi sakit hati lagi kalau diingat-ingat. Lupain aja, udah gak berharap uangnya kembali. Uang bisa dicari lagi mas, tapi kan kalau keadilan kan
susah ya, puasan hati, ikhlas itu susah. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi, monitor tim, jauh lebih galak mungkin. Jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan. Ya udah kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi pasti.